Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Moitri Production? Semoga selalu sehat, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali lagi untuk belajar bareng bersama saya, Bunda. Kali ini di pelatihan pertama penilaian rapot dalam kurikulum Merdeka 2022, saya akan menampilkan sebuah aplikasi sebagai pedoman untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada untuk tingkat SD terlebih dahulu. Baik, kita coba buka aplikasi penilaian rapot. Ya, bentuknya akan seperti ini. Kita buka aplikasi penilaian rapot untuk tingkat SD kurikulum Merdeka 2022. Nah, di sini ada username dan password. Silakan ditulis nama lembaga, nama guru, dan password. Oke, kemudian kita klik. Nah, ya, seperti ini bentuknya. Ya, kita pilih. Karena kita sudah menuliskan tadi nama kita dan SD-nya, maka di dalam tampilan awal di aplikasi akan berbentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal memilih kelas untuk kelas 1 atau kelas 4. Oh iya, di dalam kurikulum Merdeka untuk tingkat SD kami hanya menampilkan khusus untuk rapot kelas 1 dan kelas 4. Baik, kita lanjutkan kembali. Misalkan kita di kelas 1, kita klik kelas 1, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada berbagai mata pelajaran, mulai dari PAI, Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika. Nah, untuk kelas 1 tidak ada IPAS ya. Kemudian PJOK, musik, seni rupa, teater, tari, bahasa Inggris, kearifan lokal. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik dari tiap sekolah. Awalnya kita masuk ke input. Jadi kita melakukan penginputan terlebih dahulu. Kita klik identitas lembaga. Ini di kelas 1 semester ganjil, PSN sekolah. Ini ada alamat sekolah, kemudian kode pos wilayah, nomor telepon sekolah, kemudian desanya apa, kecamatannya apa, provinsinya apa, email sekolah apa, nama kepala sekolahnya siapa, NIP kepala sekolah, sampai kepada apa yang akan ditulis pada muatan lokal. Ya, ini bisa di edit ya, kearifan lokal. Misalkan mapel mulak 1 itu kearifan lokal atau misalkan bahasa Inggris ya. Dan tergantung dari masing-masing sekolah. Oke, setelah kita menuliskan input identitas sekolah, kita home, kembali lagi, dan kita klikkan identitas siswa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan identitas nama siswa kita di kelas ya. Kita contohkan dari mulai nomor induknya berapa, NISN-nya berapa, nama lengkap, jenis kelamin, agama, tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan sebelumnya, alamat peserta didik, nama orang tua, ayah, ibu, kemudian pekerjaan ayah, ibu, kemudian alamat dari orang tua, kemudian dari mulai kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian ada juga wali peserta didik. Ini bisa Bapak Ibu ambil dari data yang ada di Dapodik, yang ada di operator sekolah ya. Kita tinggal kopas, masukkan ke dalam aplikasi ini. Setelah itu kita back lagi dan kemudian kita klik tujuan pembelajaran.
Nah, kita tadi memilih agama ya. Kita klik tujuan pembelajarannya ini apa. Ini juga bisa kita edit ya. Kita kalau mengedit kita klik di bagian mana yang akan diedit, atau misalkan ini kan tidak sesuai dengan capaian yang akan kita berikan kepada siswa, kita bisa edit di sini ya. Kita klik, dan di sini kan contohnya huruf hijaiyah dan harokatnya serta dalam melafalkan Quran. Misalkan kita mau mengedit ya, misalkan huruf hijaiyah dan harokatnya dalam melafalkan dan menuliskan gitu ya, melafalkan Quran dan menuliskan, misalkan menuliskan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kemudian di bagian kedua mungkin kita mau mengganti, ya silakan. Ya, ini tidak harus terpaku pada contoh ini ya. Ini hanya sekedar contoh, tetapi contoh ini pun sudah kami buat sesuai dengan buku yang ada di Pendidikan Agama Islam kelas 1. Setelah menuliskan tujuan pembelajaran, kita klik OK. Nah, ini juga kalau kita mau menuliskan mata pelajaran lain, sama ya. Kita tulis di Pancasila, kemudian kita mau menuliskan tujuan pembelajaran di Pancasila itu apa, bisa kita klik ya. Jika memang sudah oke, sudah sesuai dengan capaian yang akan kita inginkan, kita klik OK. Dan di bahasa Indonesia itu juga sama ya, kita klik tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ada matematika, kita klik tujuannya apa. Nah, ya, agak banyak ya di sini ya, dan silahkan untuk mengkombinasikan dari pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Kemudian ada IPAS tidak ada ya, karena kelas 1 tidak ada IPAS kecuali kelas 4. Oke, IPAS tidak ada kan. Kemudian kita klik yang PJOK. Kita klik PJOK, kita klik tujuan pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan oleh guru bidang ya. Guru bidang untuk menuliskan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada musik. Nah, ini apa tujuan pembelajaran kita ya, seni musik ya, biasanya masuk ke SBDP ya. Kemudian seni rupa, kita klik tujuan pembelajarannya. Kalau di satu kelas tidak ada seni rupa ya tidak perlu ditulis ya. Dan kita masuk ke arifan lokal kita apa, misalkan kita mungkin ada bahasa Inggris ya, kita klik di sini bahasa Inggris ya. Di dalam untuk memasukkan kearifan lokal, kita lihat di sini dari identitas lembaga ya. Nah, ini kita bisa menuliskan kearifan lokal kita apa. Misalkan bahasa Inggris, kita klik ya. Misalkan kita mau, kebetulan mata lokal kita adalah bahasa Inggris. Nah, kita klik home. Nah, di sini akan muncul bahasa Inggris ya. Jadi mulok ini disesuaikan dengan yang ada di dalam sekolah gitu ya. Jadi harus koordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman ya. Mulok apa yang diambil di sekolah tersebut. Kemudian di nilai diagnosis. Di sini setelah tadi kita menuliskan nama siswa, maka secara otomatis nama anak-anak kita sudah muncul di sini ya. Nah, misalkan di sini nilai diagnosis seni rupa, mapelnya. Karena tadi kita mengkliknya seni rupa ya. Coba kita mengklikkannya dengan PAI ya. PAI, kita klik nilai diagnosis. Nah, maka dia akan berubah mapelnya PAI. Dan lagi-lagi untuk nilai diagnosis itu adalah
nilai yang pada saat sebelum pembelajaran akan dimulai, ya, atau pada saat kita tanya jawab secara lisan. Nah, ini nilai diagnosis yang bisa kita ambil. Ya. Ini juga berdasarkan tujuan pembelajaran kita. Kita mau tujuan pembelajaran kita sampai berapa? 1, 2, 3, 4, atau sampai 5. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada nilai sumatif lingkup materi. Nah, berarti nilai submateri nilai sumatif lingkup materi ini kita ambil dari, bisa kita masukkan nilai ulangan harian kita per tema, atau kita masukkan nilai PTS kita di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran pertama atau kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Ya, karena di kurikulum Merdeka untuk penilaian formatif tidak ada formatnya. Jadi langsung masuk ke nilai sumatif lingkup materi. Karena yang namanya formatif tidak berdasarkan tertulis aja ya. Jadi memang ada yang langsung dituliskan digabungkan dengan nilai ulangan sumatif. Baik, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik nilai sumatif akhir. Nah, di sini di nilai sumatif akhir ada 2 nilai, yaitu nilai non-tes dan nilai tes. Nah, nilai non-tes ini dapat berbentuk proyek, dapat berbentuk tugas-tugas, dapat berbentuk demonstrasi, dapat berbentuk keterampilan-keterampilan yang anak kuasai. Ya, misalkan dalam satu tema kita menuliskan terlebih dahulu di buku nilai kita untuk tema 1 non-tesnya itu nilainya si Ani misalkan 80. Nah, dia membuat proyek bagan tentang contoh pencernaan makanan. Nah, bagian itu kita nilai misalkan 80. Ya, kita masukkan aja di sini rata-rata dari nilai non-tes yang sudah kita berikan kepada anak. Gitu. Jadi sudah dalam bentuk fixnya seperti ini ya Bu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk nilai sumatif akhir bisa kita masukkan setelah anak sudah melakukan remedial tentunya ya. Jadi disarankan jangan sampai nilainya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran kita. Ya, misalkan di bawah 4 atau di bawah 5 atau di bawah 6 gitu ya. Jadi ini sudah nilai fix. Ada juga yang berdasarkan nilai ujian akhir semester atau UAS. Jadi dimasukkan di sini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke absensi dan ekstrakurikuler. Ini nama juga sudah muncul ya setelah kita menuliskan nama di awal. Kemudian di sini menuliskan jenis ekstrakurikulernya itu apa, hasilnya bagaimana. Nah, ini hasilnya bisa kita edit di sini di bagian atas ya. Kalau anak mengikuti kegiatan pramuka ya tulis pramuka, kemudian bagaimana dia dalam melakukan keterampilan pada saat pramuka, dan ini biasanya ada guru tersendiri yang memberikan penilaian ekstra kegiatan pramuka, atau dia mengikuti taekwondo atau macam-macam ya. Nah, ini kita beri spare itu berbagai jenis hasil ekstrakurikuler. Ya, kemudian di bagian akhir itu ada sakit, bisa kita cek dari absensi kehadiran siswa
sehari-hari ya setelah kita rekap dalam satu semester. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, selanjutnya kita klik OK. Kemudian menilai non-muslim. Nah, nilai non-muslim ini misalkan kita masuk di penilaian sikap ya. Ini ada penilaian sikap di sini jika dia selanjutnya di output. Output itu kita klik absen siswa, nanti akan di sini dari mulai Agustus ya. Kita klik di sini Agustus, September, kita klik ya sampai bulan Desember. Nih, misalkan ya. Nah, ini nanti muncul, ini akan muncul ya setelah kita menuliskan yang tadi, menuliskan di sebelumnya ya absennya. Oke, di bulan Desember ini akan muncul di bulan ini bisa kita kecilkan, ini bisa kita lebarkan ininya, kotak-kotaknya ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian jika kita udah oke, ya ini udah ada nama kita ya, nama kepala sekolah. Oke, kita jika sudah selesai, ini bisa kita cetak ya Bapak Ibu, ini bisa kita cetak. Oke, kita balik ke home. Ya, lihat ke sini. Kemudian kita klik assessment diagnosis. Nah, assessment diagnosis itu akan muncul ya, akan muncul setelah kita menuliskan di awal ya. Kita kan ada assessment diagnosis itu yang pada saat awal ini kita klik, ini sudah langsung muncul. Nih, setelah kita menuliskan nilai diagnosis ini ya, ini akan muncul. Oke, secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi awalnya kita menuliskan ini dulu dan nanti akan keluarnya seperti ini. Jadi udah langsung ya, sudah langsung rata-ratanya di sini gitu ya, dari misalkan Ahmad Dhani gitu, dari 4 tadi nilai ini rata-rata sudah langsung masukkan nilai ini. Nah, jadi nanti ketahuan rata-rata kelas berdasarkan hasil diagnosis itu sekian ya, 78,90. Kemudian jika selesai kita klik OK, kemudian kita klik KKTP atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya. Sini ada kriteria 1, ada 2, 3, 4. Apa bedanya? Kalau kriteria 1 berarti belum mencapai, jadi masih butuh bimbingan. Yang kriteria 2 belum mencapai ketuntasan ya, jadi masih juga harus bimbingan. Yang ketiga sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial atau bimbingan ya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bimbingan adalah sebagai penguatan ya,
Kemudian yang kriteria 4 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan lebih. Ini adalah keterangan dari pengisian untuk KKTP-nya. Kemudian kita lihat lagi sumatif lingkup. Sumatif lingkup itu nilai ini akan muncul setelah kita menuliskan ini nilai sumatif akhir. Nah, nilai sumatif akhir ini akan muncul di bagian sumatif lingkup. Maaf. Sumatif lingkup ini kita lihat dari ini ya Bapak Ibu ya. Ini rata-ratanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung lagi untuk rata-rata Ahmad Dhani ya, berdasarkan nilai sumatif lingkup materi sudah langsung masuk ke dalam sini. Dan ini sudah ada kriterianya ya, sudah otomatis. Kemudian kita klik home dan untuk sumatif akhir berdasarkan nilai sumatif di awal ini ya, dari non-tes dan tes. Nanti hasilnya masuk ke dalam sini. Non-tesnya 88 atau tesnya 8. Kemudian kita klik home lagi. Nah, ini rekap nilai sumatif. Ya, ini hasil ini berdasarkan tadi penilaian yang sudah kita input ya. Nah, jadi kalau sudah sampai di sini, ini adalah hasil akhirnya ya Bapak Ibu. Kemudian jika mau mencetak silakan cetak, bisa dicetak bentuknya seperti ini ya. Kita tinggal print itu gampang ya. Klik kemudian kita klik home. Nah ini rapot. Rapot ini sampul depannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada nama dan nomor induk di bagian depan. Kita klik home, back. Kemudian identitas lembaga juga lengkap ya di lembar berikutnya. Kembali, kemudian identitas siswa juga sudah lengkap ya, tinggal kita masukkan foto dan kita mencetak ya. Tinggal cetak kalau kita mau mencetak seperti ini. Kemudian kita misalkan ada siswa yang baru masuk ya ke sekolah kita ya, bisa di sini keterangan pindah sekolah atau mereka yang mau masuk ke sekolah kita. Kemudian kalau ada anak yang keluar dari sekolah kita, bisa ada keterangan pindah sekolah keluar. Kemudian dari guru nilai per mapel bisa ketahuan di sini nilainya. Nah, ini deskripsinya sudah otomatis ya, secara otomatis. Ini karena agama ya, bisa kita cetak sini. Kemudian baik, dari guru mapel sudah, dari guru mapel ini sudah otomatis ya. Jadi kalau guru mapel itu sudah men-input nilainya, maka ini semua akan terisi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik lagi, kemudian kita balik home. Nah, demikianlah tutorial aplikasi penilaian kurikulum Merdeka untuk tingkat SD. Semoga bermanfaat dan